masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu
Shalom, selamat pagi sahabat GCC yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan, yang dibanggakan Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian ini berkata, marilah kita mengiringi Tuhan seumur hidup kita. Dalam pertolongan Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu. Penuhi kami dengan hikmat, kekuatan daripada-Mu. Lembutkan hati kami supaya kami dapat belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sambut berkat firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan sekali lagi shalom sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih masih lagi mengikuti perenungan pada pagi hari ini. Dan kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-4 hingga pasal yang ke-8. Saudaraku, pembenaran yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kehidupan kita. Dia sudah mati bagi kita, menggantikan posisi kita yang berdosa, dan kemudian Dia menggantikan dengan pengorbanannya di kayu salib, supaya kita beroleh selamat yang daripada Tuhan. Ketika Yesus memberi hidupnya bagi kita, Dia mengambil posisi menggantikan diri kita yang selayaknya dihukum. Dan demikian tidak ada lagi penghukuman di dalam kita yang telah tinggal di dalam Kristus Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini pastikan bahwa kita ada di dalam Kristus Yesus, supaya tidak ada lagi penghukuman. Pastikan kita ada di dalam Kristus Yesus, supaya kita pasti bahwa pembenaran ada di dalam diri kita. Pastikan kita ada di dalam Kristus Yesus, supaya kita bisa mematikan tubuh berdosa kita, keinginan-keinginan dosa kita, dan bangkit di dalam kuasa kemenangan di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini firman Tuhan dengan judul tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Tidak ada lagi penghukuman bagi semua orang yang tinggal di dalam Kristus Yesus. Kebenaran firman Tuhan ini kita baca bersama-sama, saudara, dari kitab Roma 4 hingga kitab Roma yang ke-8. Di sini kita akan belajar bagaimana manusia pertama yaitu Adam dan Yesus Kristus sebagai yang sulung di antara orang kudus lainnya. Kontras dari karakter Adam dan karakter Kristus, di mana Adam membawa dosa masuk ke dalam dunia oleh karena ketidaktaatan. Sedangkan Kristus, He gives people victory over sin. Dia memberikan umat manusia kemenangan, menang atas dosa-dosa. Adam, oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran bersama dengan Hawa, banyak orang, many die because of his sin. Banyak orang yang mati di dalam dosa oleh karena pelanggarannya. Bukan sekedar mati secara jasmani, tapi mati kekal ketika mereka harus kembali berpulang dari dunia ini. Di dalam Kristus, many live because of His grace. Banyak orang yang hidup oleh karena anugerahnya. Yang ketiga, oleh karena dosa dari Adam, hasilnya adalah penghukuman. Sedangkan di dalam Kristus, kematiannya memberikan pembenaran bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang keempat, His disobedience brings sin to many. Ketidaktaatan Adam membawa dosa bagi banyak orang. Tetapi ketaatan Yesus, His obedience brings righteousness to many. Memberikan kebenaran bagi banyak orang. Adam, his sin reigns in death. Dosa-dosa oleh karena yang dilakukan Adam dan Hawa
membawa mereka dalam kematian. Sedangkan Kristus Yesus, anugerahnya membawa umat manusia di dalam kehidupan yang kekal. Saudara, manusia yang pertama yaitu Adam, membawa umat manusia jatuh ke dalam dosa dan kematian yang kekal. Tetapi ketaatan Yesus Kristus membawa manusia di dalam pembenaran dan kehidupan yang kekal. Di dalam Roma ayat 12 hingga 21 ini, dikatakan sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yang dimaksud adalah Adam, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa dosa maut, juga lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya semua orang seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena satu orang, maka dosa masuk ke seluruh dunia, dan oleh karena ketidaktaatan satu orang, semua manusia dikuasai oleh dosa dan menuju kepada maut. Tetapi oleh karena satu orang juga, yaitu Yesus Kristus, yaitu Tuhan yang mengambil rupa sebagai hamba menjadi manusia, Dia telah membawa umat manusia menang atas maut. Dia telah membawa umat manusia berkemenangan dan hidup oleh karena anugerahnya. Kematiannya menjadi pembenaran bagi orang-orang yang mau menerima Dia. Kasih karunia-Nya berkuasa atas maut dan memberikan kita satu kehidupan yang kekal. Saudaraku, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut oleh karena satu orang, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh karena satu orang, oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita baca di dalam Roma 6, demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita lakukan? Apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya.
Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik dari sekarang daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita paham sekarang bahwa oleh karena Kristus, kita yang berdosa sudah ditebus secara cuma-cuma. Tetapi itu bukan alasan supaya kita tetap bisa tinggal di dalam dosa. Jadi jika demikian apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Sekali-kali tidak. Saudaraku, hidup di dalam kasih karunia bukan berarti kita boleh hidup seenaknya jatuh bangun dalam dosa. Tetapi sesungguhnya kita harus mati dan mematikan tubuh dosa kita. Dibaptis artinya adalah kita mati di dalam dosa-dosa. Kita sudah menguburkan manusia lama, kita sudah bertobat, kita tinggalkan manusia lama kita, dan jangan ingat-ingat lagi perbuatan dosa kita, jangan hidupkan kembali. Kalau dulu engkau seorang pemabuk, setelah engkau bertobat, engkau dengan seenaknya mempermainkan kasih karunia, kau jatuh bangun kembali di dalam dosa, kemabukan, perselingkuhan, dan engkau memandang ringan penebusan dari Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya penebusan Tuhan Yesus Kristus adalah kita menerima kemenangan Tuhan dan kita matikan kebiasaan kita berdosa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang menerima kasih karunia Allah tidak akan memandang rendah pengorbanan darah Yesus. Orang yang menerima pengorbanan Yesus
tidak akan membiarkan dirinya jatuh bangun di dalam dosa. Baptisan itu adalah tanda bahwa kita sudah mati. Kita tidak akan biarkan tubuh dosa kita berkuasa lagi dalam hidup kita. Sebaliknya, kita menghambakan diri pada kebenaran dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuh kita yang fana. Melainkan kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Dan dengan segenap hati menerima pengajaran yang telah diteruskan kepada kita. Dan kita menjadi hamba-hamba kebenaran, dimerdekakan dari dosa, menjadi hamba Allah. Dan menghasilkan buah-buah kebenaran yang membawa kita kepada pengudusan. Jadi kita jangan bermimpi untuk hidup seenaknya. Sebaliknya kita hidup dalam pertobatan. Kita tinggal di dalam kebenaran, dimerdekakan dari dosa, dan beroleh buah kepada pengudusan. Pengudusan itulah yang membawa kita kepada kesudahan, yaitu hidup yang kekal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Penebusan Tuhan Yesus Kristus adalah cuma-cuma, tapi bukan berarti kita seenaknya hidup keluar masuk dalam manusia lama ke manusia yang baru, jatuh bangun dalam dosa. Upah dosa ialah maut. Jangan sesat. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Orang yang mempermainkan kasih karunia Tuhan tidak akan luput. Upah dosa ialah maut. Tapi orang yang menerima karunia Allah, dia akan mengalami hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudaraku, apa arti hidup dalam kasih karunia Tuhan? Yang pertama, hidup dalam kasih karunia bukan alasan untuk bebas berbuat dosa. Yang kedua, kita memberi diri dibaptis supaya kita dengan komitmen mengambil bagian dalam kematian dosa dan kemudian bangkit di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Yang ketiga, saudaraku, hidup dalam kasih karunia seharusnya kita tidak lagi menghambakan diri bagi dosa. Kita harus mati bagi dosa. Artinya tidak lagi menuruti keinginan dan kuasa dosa. Kalau dulu engkau seorang yang suka berzina, berselingkuh, suka mencuri, suka berbohong, suka berdusta, orang yang menyukai sesama jenis, pencuri, pembunuh, pemburit, penakut, tidak akan masuk kerajaan Allah. Orang yang hidup di dalam berbagai-bagai kecemaran, penyembahan berhala, okultisme, perdukunan, santet, iri hati, sihir, itu semua keinginan dan kuasa dosa yang mengikat kehidupan kita. Pengikut pemuja setan, pendosa, pembuat cabul, menyakiti sesama, percideraan, iri hati, hawa nafsu, bukan lagi menjadi gaya hidup orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebaliknya kita telah memberi diri dibaptis dan mengambil bagian dalam kematian Kristus Yesus dan bangkit di dalam Dia. Hidup di dalam kasih karunia membebaskan kita dari belenggu dosa dan perbudakan dosa. Orang yang masih diperbudak oleh dosa, dia tidak merdeka. Orang yang masih diperbudak oleh dosa, kenajisan, perselingkuhan, dia hidup di luar kasih karunia Tuhan. Sebaliknya, mari kita menyerahkan tubuh kita sebagai senjata kebenaran untuk mempermalukan iblis bahwa dia tidak berkuasa untuk memperbudak tubuh kita untuk terus melakukan kecemaran dan dosa. Tubuh yang melakukan kebenaran menghasilkan buah kebenaran yang membawa pada pengudusan. Pengudusan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Yang keenam, saudara, Tuhan memastikan janjinya bagi kita. Tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Penghukuman ada bagi orang-orang yang di luar Kristus. Hidup di luar kasih karunia Kristus dan masih diperbudak oleh dosa, mereka mendapatkan penghukuman kekal. Tapi orang yang di dalam Kristus hidup benar, berkenan, meninggalkan dosa dan kemudian menghasilkan buah kebenaran yang membawa pada pengudusan, tidak ada lagi penghukuman. Saudara, tinggallah di dalam Kristus. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang ketujuh, saudara,
Ketika kita tinggal di dalam Kristus, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam hidup orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Orang yang mengasihi Dia, orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Rencana Allah tetap ada di dalam dia. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara akan melihat betapa banyaknya pertolongan Tuhan di dalam kehidupan orang yang takut akan Dia. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan ditinggalkan. Orang yang mengasihi dan taat sesuai dengan rencananya, ada saja selalu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Hari ini kalau keluargamu di dalam berbagai macam persoalan, permasalahan, engkau ada di dalam tekanan, engkau ada di dalam terlilit hutang, engkau ada di dalam belenggu-belenggu penjara-penjara kehidupan. Hari ini kalau engkau mengasihi Tuhan, meninggalkan dosa, engkau yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, Allah akan turut bekerja dalam kehidupanmu, membebaskan engkau dari segala lilitan persoalan. Kadangkala dalam hidup kita ada persoalan seperti benang kusut yang melilit kehidupan kita. Saudara jangan menuntut bahwa itu akan langsung terlepas sekaligus, tapi perlahan demi perlahan saudara, satu persatu masalah-masalahmu akan disingkapkan Tuhan. Tergantung bagaimana cara pola pikir kita di hadapan Tuhan. Kalau pikiran kita benar, kita akan dituntun pada kebenaran. Mungkin kita masih terbelenggu oleh karena kita tidak mau melepaskan cara-cara manusia kita yang lama. Mungkin kita masih belum beroleh jawaban karena kita pertahankan gaya hidup manusia lama kita. Kita mau selesaikan masalah dengan cara kita sendiri. Kita mau selesaikan masalah kita dengan cara menambah masalah. Tentu kita tidak akan terlepas dari pergumulan tersebut. Saudara datang kepada Tuhan dan taat kepada Dia, maka Dia akan memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Yaitu satu persatu Dia akan lepaskan kita dari satu masalah demi masalah yang lain. Sampai akhirnya kita melihat Yesus adalah jawaban dalam kehidupan kita. Sabar saudaraku, sabar dan lihat pertolongan Tuhan satu persatu. Ketika engkau taat, lepaskan segala cara-cara manusia lamamu, cara-cara yang tidak berkenan, cara-cara yang Tuhan tidak suka. Jangan pertahankan itu. Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menolong engkau di dalam keputusan-keputusan yang benar. Tuhan tidak akan bekerja kalau engkau memiliki keputusan yang salah. Engkau mempertahankan egomu, engkau mempertahankan untuk menyakiti orang lain, engkau mempertahankan diri untuk tidak mau mengampuni. Tuhan tidak akan bekerja. Tapi kalau engkau mengasihi Dia dan engkau terpanggil sesuai dengan rencananya, Tuhan akan meluruskan langkahmu. Mari saudara yang diberkati, ingat prinsip hidup dalam kasih karunia. Bukan berarti bebas berbuat dosa, tapi mari kita mengambil bagian untuk mati bagi dosa. Hidup tidak menuruti keinginan dosa. Serahkan tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Hasilkan buah kebenaran yang membawa pada pengudusan. Dan tinggal di dalam Kristus. Serta kasihi Dia dan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan dari hukuman dosa dan dari hukum maut. All things work good together for them that love God, to them who are the called according to His purpose. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah kami bukan orang-orang yang bermain-main di dalam ikatan dosa. Kami bebas dari dosa oleh karena Engkau telah menebus kami. Hasilkan buah kebenaran dan tetap tinggal di dalam Kristus. Menjadi sama dan serupa dengan Kristus mengasihi Engkau. Dan kami akan melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Dalam rumah tangga kami, dalam kehidupan anak-anak kami, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan pelayanan, Allah turut bekerja, memberikan jawaban. Sebab pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Ketika kamu dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar, engkau akan dapat menanggungnya. Bapa di surga, terima kasih buat perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah setiap umat-Mu beroleh pengudusan di dalam Kristus Yesus yang mengasihi dan menebus mereka. Dalam nama Yesus,
Mari angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan turut bekerja bagi kita yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas and God bless you.